Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Febrian Saputra. Di sini saya akan bawakan materi mengenai Quantum Learning and Teaching dari Bobby DePorter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau mampir ke channel ini untuk menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe, tonton video ini sampai habis, dan juga ajak teman-teman kalian untuk nonton video ini biar nilai saya bagus. Nice. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Let's go. Mendengar kata kuantum, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin istilah dalam fisika atau bahkan dalam hal lainnya, seperti kuantum dalam film, alat-alat rumah tangga, atau bahkan kuantum aku dan kamu, ku, antum. Ya, istilah kuantum pada awalnya hanya digunakan oleh pakar fisika modern menjelang abad 20. Kemudian berkembang secara luas, merambah hingga ke bidang-bidang kehidupan manusia lainnya, hingga juga masuk dalam bidang pendidikan. Muncullah konsep belajar kuantum yang diprakasai oleh Bobby DePorter, yang berupaya meningkatkan proses pembelajaran. Dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, Bobby DePorter dan Mike Hernacki mengemukakan teori yang bernama Quantum Learning. Pengertian Quantum Teaching. Kata kuantum sendiri berasal dari istilah fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi pengajaran kuantum di sini dapat diartikan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajar melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Selain itu, pengajaran kuantum juga dapat diartikan sebagai pendekatan pengajaran untuk membimbing peserta didik agar mau belajar, menjadikan sebagai kegiatan yang dibutuhkan peserta didik. Di samping itu, untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing guru agar lebih efektif dan sukses dalam mengasuh pembelajaran sehingga lebih menarik dan menyenangkan. Asas utama Quantum Teaching yaitu bersandar pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Artinya, mengingatkan kita pada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama untuk mendapatkan hal mengajar. Belajar melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh. Dengan demikian, hak untuk memudahkan belajar tersebut harus diberi oleh pelajar dan diraih oleh guru. Maka masukilah dunia mereka, karena tindakan seperti itu akan membuka dan memudahkan perjalanan bagi mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas. Caranya adalah dengan mengaitkan apa yang diajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, reaksi, atau akademis mereka. Setelah kaitan itu terbentuk, kita dapat membawa mereka ke dunia kita dan memberikan mereka pemahaman kita mengenai isi dunia itu. Disinilah materi-materi baru bisa diberikan. Dengan demikian, siswa dapat membawa apa yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka dan menerapkan pada situasi yang baru. Prinsip-prinsip Quantum Teaching. Quantum Teaching juga memiliki 5 prinsip atau kebenaran tetap. Serupa dengan asas utama, prinsip ini mempengaruhi seluruh aspek Quantum Teaching. Kita anggaplah prinsip-prinsip ini sebagai kunci dasarnya. Prinsip yang pertama, semuanya berbicara.
Jadi di sini maksudnya adalah tidak hanya materi dari guru saja yang berbicara, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang di dalam kelas saling berkaitan. Prinsip yang kedua yaitu semua memiliki tujuan. Jadi dari semua aspek yang mendukung pembelajaran kuantum itu tadi, semua memiliki tujuan. Prinsip yang ketiga yaitu pengalaman sebelum memberi nama. Di sini berarti kita mengutamakan pengalaman dari peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu akui setiap usaha. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan belajar yang sama rata dan sempurna, maka dari itu setiap usaha belajarnya harus kita akui dan kita apresiasi. Prinsip yang kelima yaitu jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Kerangka quantum teaching. Dalam hal ini, kerangka quantum teaching bisa kita bagi menjadi 6 poin yang bisa kita singkat dalam kata tandur. Tandur. Yaitu T, tumbuhkan, A, alami, N, namai, D, demonstrasikan, U, ulangi, dan R, rayakan. Yang mana dari kerangka ini merupakan pengaplikasian dari prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mari kita bahas kerangka yang pertama yaitu T, tumbuhkan. Tumbuhkan di sini yang dimaksud adalah tumbuhkan minat siswa terhadap mata pelajaran yang akan dipelajari. Seakan-akan kita menjawab pertanyaan mereka mengenai apakah manfaat bagi saya. Dengan demikian, seorang guru tidak hanya memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan juga motivator. Misalkan, dalam pembelajaran PAI, guru harus bisa menjelaskan kepada siswa akan pentingnya belajar pendidikan agama Islam. Di samping itu, guru juga harus memotivasi siswa bahwa belajar agama dapat menunjang perbaikan pribadi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu A, alami. Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. Artinya, bagaimana guru bisa menghadirkan suasana alamiah yang tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi guru untuk mendahulukan yang lebih pandai dari yang kurang pandai. Semua siswa harus mendapat perlakuan yang sama rata. N, namai. Berilah kata kunci, konsep, model, rumus, atau strategi terlebih dahulu terhadap sesuatu yang akan dipelajari. Guru sebisa mungkin harus memberikan pengantar terhadap materi yang hendak disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar ada informasi pendahuluan yang bisa diterima oleh siswa. Selain itu, guru diharapkan juga bisa membuat kata kunci terhadap hal-hal yang dianggap sulit. Dengan kata lain, guru harus bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. D, demonstrasikan. Berilah kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Seringkali dijumpai ada siswa yang mempunyai beragam kemampuan, akan tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkannya. Dalam kondisi seperti ini, para guru harus tanggap dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan ekspresi dan memberikan motivasi agar berani menunjukkan karya-karya hasil belajar mereka kepada orang lain. Ulangi.
Tunjukkan kepada siswa bagaimana cara mengulangi materi secara efektif. Pengulangan materi dalam suatu pelajaran akan sangat membantu siswa dalam mengingat materi yang disampaikan guru dengan mudah. R. Rayakan. Keberhasilan dan prestasi yang diraih siswa, sekecil apapun, harus diberi apresiasi oleh guru. Bagi siswa, perayaan akan mendorong mereka memperkuat rasa tanggung jawab. Perayaan akan mengajarkan kepada mereka mengenai motivasi hakiki. Dengan adanya perayaan, siswa akan menanti kegiatan belajar sehingga pendidikan mereka lebih dari sekedar mencapai nilai tertentu. Hal ini akan menumbuhkan rasa senang pada diri siswa, yang pada gilirannya akan melahirkan kepercayaan diri untuk berprestasi lebih baik lagi. Pengertian quantum learning. Quantum learning yaitu proses pembelajaran yang syarat akan hal-hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, pembelajaran semacam ini sangat memerlukan guru yang mempunyai sifat peramah, bukan pemarah. Quantum learning juga mensyaratkan bahwa seorang guru haruslah enak dipandang. Enak dipandang di sini bukan bermaksud guru harus good looking, tampan dan cantik. Ya, good looking perlu ya. Tapi tidak kalau harus tampan dan cantik. Tetapi di sini bermaksud bahwa guru bisa dipandang membawa pengaruh positif terhadap perasaan siswa. Misalnya, mereka akan merasa betah berada dalam kelas walaupun pelajaran guru tersebut sudah usai. Quantum learning juga mengandung arti quick and quantity atau cepat dan berkualitas. Bahwasanya proses pembelajaran itu berlangsung cepat sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan, namun tetap mencapai sasaran dan tujuan. Pembelajaran yang cepat dan berkualitas ini sangat memerlukan dukungan media seperti LCD proyektor, video, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Quantum learning ini berakar dari upaya seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bernama Dr. Georgi Lozanov. Lozanov bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif tersebut adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar dalam kelas, mengingatkan partisipasi individu, dan menggunakan poster-poster. Bobby DePorter belajar banyak dari Lozanov. Bobby DePorter membuat bagan seperti berikut, bisa dilihat dari gambaran ini ditunjukkan, dan bisa kita pahami bahwa pembelajaran quantum learning pada prinsipnya harus mengkombinasikan berbagai faktor, baik faktor lingkungan, fisik, suasana, dengan mengkombinasikan dengan interaksi antara guru siswa, penerapan metode serta belajar keterampilan. Dengan kombinasi semacam ini, tentu proses pembelajaran dan interaksi yang terjadi selama proses belajar mengajar akan menjadi menarik perhatian dan tidak menjenuhkan. Di sisi lain, unsur-unsur tersebut harus memasukkan nilai-nilai dan keyakinan terhadap siswa sebagai bahan sisipan. Hal ini dalam rangka memupuk nilai-nilai moral dan afektif yang jauh lebih penting dari yang lain. Memasukkan nilai-nilai moral ke dalam setiap pelajaran juga bagian dari kurikulum, di mana dalam kurikulum berbasis kompetensi yang dikenal di Indonesia juga memasukkan nilai-nilai moral yang harus diselipkan oleh setiap pendidik di akhir materi.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai quantum learning and teaching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka like, komen, dan juga subscribe ke channel Masim Daily. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.